Tasawuf tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia yang kerap dikatakan secara damai tidak luput dari peran ulama sufi. Tasawuf menurut KBBI adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Secara terminologi, tasawuf adalah falsafah hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan jiwa seorang manusia secara moral lewat latihan-latihan praktis tertentu, kadang untuk menyatakan pemenuhan fana dalam realitas yang tertinggi serta pengetahuan tentangnya secara intuitif, yang buahnya ialah kebahagiaan rohani yang hakikat realitasnya sulit diungkapkan dengan kata-kata, sebab karakternya bercorak intuitif dan subjektif. Tumbuhnya ajaran tasawuf dan sepak terjang para sufi di awal masuknya Islam ke Indonesia terekam dalam sejarah manuskrip. Peninggalan karya-karya ulama sufi di Indonesia, sebagian bergenre hikayat hagiografis, adalah buku atau tulisan yang memuat riwayat hidup dan legenda orang-orang suci. Namun jumlahnya yang tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan di Timur Tengah dan di India. Yang paling masyhur adalah kisah-kisah karomah dalam hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diterjemahkan dari manakibnya dalam bahasa Jawa. Demikian pula dengan hikayat Syekh Muhammad Samman. Tak kalah populer adalah kisah-kisah mistik berkenaan dengan keberadaan Wali Songo, seperti ajaran mistik Sunan Bonang dalam bentuk Suluk Wijil. Suluk Wijil adalah kisah nasihat Sunan Bonang kepada seorang bajang bekas budak dari kerajaan Majapahit tentang pencarian akan hidup dan kesempurnaan ilmu. Dalam babat Jawa juga banyak dikisahkan tentang ilmu kesaktian yang dimiliki para wali yang mengiringi perjalanan dakwah mereka. Dalam konteks sastra klasik, semisal dalam sastra babat, unsur-unsur memang mengandung mitologi yang dihubungkan dengan dewa-dewa, bidadari, tokoh-tokoh wayang, resi atau begawan. Diselingi legenda yang bertalian dengan unsur-unsur air, tanah, api dan udara. Bahkan tak jarang diperkuat lagi dengan simbolisme yang berwujud lambang-lambang sinar, atau berwujud benda-benda pusaka keramat dan kata-kata kiasan. Tak luput pula dengan kemukjizatan, ramalan, filsafat, suara gaib, tabir mimpi dan lain sebagainya. Akan tetapi, sastra klasik Indonesia yang berkenaan dengan ajaran tasawuf dan hagiografi sufi agak berbeda antara Jawa, Melayu, Sumatera. Sang Idu menjelaskan bahwa beberapa ulama Aceh mempunyai pengaruh signifikan dalam perkembangan sastra mistik Jawa, seperti Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nuruddin Araniri, dan Abdur Raub As-Singkili. Salah satu pengaruh paling signifikan dari Islam terhadap sastra klasik Nusantara adalah penggunaan aksara Arab. Meskipun bahasa Melayu menjadi lingua franca, tetapi seiring penyebaran agama Islam, maka aksara Arab diadopsi oleh bahasa Melayu. Pun kata dan ungkapan bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Melayu. Padahal saat itu budaya tulis sudah mapan di kawasan Nusantara. Meskipun dari sastra Melayu belum ditemukan teks yang berasal dari zaman pra-Islam, tapi sastra Jawa pra-Islam banyak yang masih terpelihara dengan aksaranya, semisal dengan yang disebut suluk, yaitu puisi keagamaan yang khusus mengungkapkan pemikiran agama dengan corak mistisisme. Kadang dalam bentuk karya tanya jawab, atau kadang dalam narasi. Dengan menyebarkan aksara Melayu ke sebagian besar Nusantara, aksara Arab juga disebarkan sebagai wahananya.
Selain daripada itu, di daerah lain seperti di Kerinci, Provinsi Jambi, daerah tersebut kaya akan sejarah dan budayanya, seperti keramik yang bertuliskan aksara Arab, tanduk yang bertuliskan aksara Incung, masjid kuno, tari-tarian. Beberapa di antaranya adalah bukti nyata bagian daripada media penyebaran ajaran tasawuf. Tidak menutup kemungkinan pula di daerah-daerah lain di Indonesia juga menyimpan banyak cerita perkembangan tasawuf di dalam manuskrip.